Mahasiswa Papua terlibat saling dorong dengan polisi saat demonstrasi di Kota Malang, Jawa Timur. Mereka memblokir pusat jalan protokol Kota Malang. Saling dorong terjadi saat demo karena mahasiswa Papua berusaha menerobos blokade polisi untuk melanjutkan aksi di DPRD Kota Malang. Aksi mahasiswa terus berlanjut dengan menggelar orasi dan memblokir jalan protokol pusat Kota Malang. Demi menghindari kemacetan panjang, polisi menutup seluruh ruas jalan Basuki Rahmat dan Jalan Semeru. Aksi saling dorong yang mulai memanas berakhir setelah Polwan ditarik dan digantikan pasukan Sabara. Sementara itu, pemirsa, unjuk rasa menuntut Ketua Badan Permusyawaratan Daerah di Desa Sukamakmur, Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat berujung ricuh. Baku hantam antar warga mewarnai aksi tersebut. Kericuhan terjadi saat seorang warga pendukung Ketua BPD masuk ke kerumunan massa pengunjuk rasa. Massa yang emosi kemudian mengejar pendukung BPD ini. Petugas dan warga langsung melerai pertikaian dan membawa pendukung Ketua BPD ke tempat yang lebih aman. Tuntutan warga meminta Ketua BPD mundur lantaran belum adanya surat keputusan Bupati tentang penggantian antar waktu Ketua BPD. Setelah menyampaikan tuntutannya, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib. Beralih ke ibu kota, pemirsa, Sekolah Menengah Atas Negeri 100 Cipinang Besar Selatan Jatinegara, Jakarta Timur terbakar. Diduga kebakaran disebabkan hubungan arus pendek listrik di ruang guru di lantai 2. Kobaran api dengan cepat membakar ruang guru dan 3 ruang kelas SMA Negeri 100 Cipinang Besar Selatan yang berada di lantai 2 Jakarta Timur pada Rabu siang. Meski tidak ada kegiatan belajar mengajar, kebakaran membuat panik siswa dan wali murid yang tengah mendaftar ulang dan mengembalikan buku sekolah. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dengan cepat agar tidak merambat ke seluruh ruangan lain. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ya itu kronologis itu pas saya ada tadi sih, saya udah pertama pagi masih nongkrong di sini gitu, melihat pada ngeliat pendaftaran anak-anak kan, terus pada permulaan buku gitu. Itu saya pulang, orang warung tuh yang dengar ada kayak ada terus gitu ledakan gitu kan, atau tadi itu nggak lama api keluar nyala. Nah saya dari itu keluar juga, saya keluar api udah gede. Dugaan sementara, kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dari pendingin udara yang berada di ruang guru di lantai 2. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Puluhan pelajar yang tergabung dalam alumni dan siswa Tangerang Raya menggelar protes di depan gedung Kemendikbud Jakarta Pusat. Sementara sejumlah orang tua murid mengeluh anak mereka tidak lolos masuk sekolah negeri karena terbentur sistem usia meski berprestasi. Puluhan pelajar yang tergabung dalam alumni dan siswa Aliansi Tangerang Raya melakukan aksi demonstrasi terkait kebijakan penerimaan peserta didik baru PPDB di depan gedung Kemendikbud Rabu siang. Massa memprotes sistem PPDB dengan sistem penerimaan berdasarkan usia. Menurut mereka, murid yang lebih tua lebih diuntungkan dalam PPDB tahun ini. Mereka mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk mengkaji ulang PPDB dengan sistem jalur zonasi berdasarkan usia. Mereka juga mengeluhkan SPP yang dianggap cukup tinggi bagi siswa yang orang tuanya dari perekonomian yang lemah. Poin pertama dari PPDB, jalur zonasi yang dicampur nggak sesuai sama umur. Dan yang poin kedua itu, mungkin dari SPP minta dihapusin atau diminimalisir karena udah 3 bulan ini kan pelajar secara formal. Massa juga berharap agar PPDB yang sudah berjalan dapat mengulang prosesnya dari awal dan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Leman Maria Oktober, iNews melaporkan.
Dari sejumlah calon siswa yang kecewa karena tidak lolos masuk sekolah negeri adalah Rifki Syadik Abdullah. Meski memiliki nilai ujian sekolah tinggi, Rifki tidak lolos masuk di hampir 7 sekolah menengah pertama negeri di Jakarta melalui jalur prestasi karena terbentur sistem usia. Ibunda Rifki, Aldina Dewi Yulianti, mengeluhkan sistem usia yang saat ini diterapkan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru. Menurut ibunda, saat mendaftar, usia Rifki baru menginjak 11 tahun 10 hari, tidak masuk dalam prioritas usia seleksi penerimaan peserta didik baru. Untuk bisa mendaftar di sekolah manapun, kelempar sampai 7 kali saya daftarin sekolah. 7 kali ngeprint, 7 kali juga terlempar gitu. Saya berpikir, lah ini jalur apa lagi gitu yang harus saya masukin, karena kan ini sudah tahap yang terakhir untuk yang ini. Nah, sementara ini ada lagi, setelah itu masuk ada yang namanya Bina RW. Kembali lagi saya nggak punya harapan. Kenapa? Karena Bina RW itu kembali lagi usia. Walaupun anak saya nilainya mungkin mencukupi, tapi karena usia tetap tidak bisa masuk ke sekolah negeri yang dia tuju gitu. Sempat berpikir untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta, Yuli kembali mempertimbangkan biaya sekolah yang lebih mahal untuk jangka panjang. Hingga kini ia terus berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan para orang tua lain yang bernasib sama. Ia berharap besar anaknya bisa masuk ke sekolah negeri, karena itu ia ingin pemerintah meninjau kembali keputusan agar tidak ada pihak yang dirugikan, terutama memutus semangat anak-anak untuk bersekolah. Dari Jakarta, Vena Malinda, Ilham Elias, Sigit Aryo, iNews melaporkan. Petugas gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri menindak para pelanggar protokol kesehatan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Tidak hanya menindak, petugas juga memberikan masker gratis untuk para pelanggar. Penindakan terhadap para pelanggar protokol kesehatan dilakukan mulai dari Jalan Jati Baru Raya, tepatnya di area masuk kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu siang. Petugas menindak para pengendara yang kedapatan tidak menggunakan masker selama berkendara. Meski begitu, para pelanggar tidak disanksi, melainkan diberi masker gratis oleh petugas. Penindakan dilakukan menyusul ditemukannya 6 orang pedagang Pasar Tanah Abang di Blok A, B, dan Metro yang diketahui positif COVID-19. Dengan 3 pilar dari unsur kepolisian maupun Pemda untuk selalu melaksanakan razia yang tidak pakai masker, baik di luar Pasar Tanah Abang maupun di dalam Pasar Tanah Abang. Masih ada, tapi nggak terlalu, jumlahnya tidak terlalu signifikan. Paling kalau dari jam 7 sampai jam 9 paling kita ketemu 3 atau 4 orang yang, nah itu yang kita himbau. Kalau mereka nggak punya masker, akan kita kasih masker. Pembatasan sosial berskala besar transisi di DKI Jakarta diperpanjang selama 2 pekan. Pasar tradisional dan kereta rel listrik menjadi fokus evaluasi. Di sisi lain, bus Transjakarta kembali menghidupkan 40 rutenya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar transisi selama 2 pekan pada 3 hingga 16 Juli 2020. PSBB transisi diperpanjang karena masih tingginya kasus baru COVID-19 dan rendahnya kedisiplinan publik. Selain itu, adanya penurunan nilai pada indikator pelonggaran pandemi di bidang fasilitas kesehatan dari 100 menjadi 83. Sementara pada epidemiologi dinilai 75 dan kesehatan masyarakat dinilai 54, sehingga totalnya menjadi 71. Angka reproduksinya pun masih 1, sama seperti PSBB lalu. PSBB transisi, yang itu artinya semua kegiatan berlangsung masih dengan kapasitas 50%, akan diteruskan 14 hari ke depan. Jadi PSBB di Jakarta diperpanjang selama 14 hari ke depan. Masih perlu ada peningkatan kedisiplinan masyarakat di dalam 3 aspek penting. 1 adalah penggunaan masker, 2 adalah
mencuci tangan secara rutin. Yang ketiga adalah menjaga jarak. 3 ini perlu kita jaga dan tingkatkan. Kasus baru COVID-19 di ibu kota selama PSBB transisi fase awal cenderung fluktuatif. Bahkan dalam sepekan terakhir, kasus baru COVID-19 cenderung di angka 100 hingga 200 kasus. Ada 2 lokasi yang menjadi fokus evaluasi Pemprov DKI Jakarta dalam PSBB transisi fase 2. Yakni pasar tradisional dan transportasi umum kereta rel listrik atau KRL. Pemprov mendata ada 19 pasar yang ditutup selama 1 bulan karena pedagangnya positif COVID-19. Bahkan beberapa pedagang menolak untuk rapid test. Kini dalam masa PSBB transisi fase 2 akan ada peningkatan pengawasan pada 300 pasar yang berada di ibu kota. Namun aturan pada fase kedua berubah, yakni jam operasional pasar menjadi normal dan sistem berdagang ganjil genap yang dihapus. Tetapi kapasitas pasar hanya 50% dan akan dikendalikan dengan bantuan TNI Polri. Sementara untuk transportasi umum KRL akan dilakukan pemantauan ketat untuk penumpang sehingga tidak melebihi 50% dari kapasitas. Keputusan ini diambil mengingat KRL menjadi transportasi umum yang digunakan tidak hanya warga ibu kota, tetapi daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, dan Tangerang. Rapid test di KRL pun masih gencar dilakukan. Sementara transportasi umum ibu kota seperti MRT ataupun Transjakarta masih dapat dikendalikan. Bahkan Transjakarta kembali membuka sejumlah rute tambahan pada masa PSBB transisi fase 2. Sebanyak 40 rute Transjakarta beroperasi per 1 Juli dari sebelumnya hanya 13 rute saja. Meski mulai beroperasi kembali, PT Transjakarta tetap menerapkan protokol kesehatan seperti kapasitas penumpang tetap 50%. Rute yang akan ditambah jumlahnya 40, tapi belum semua dari 220 rute yang akan dibuka. Kami akan terus melakukan protokol pembersihan dan disinfektasi interior bus dan halte dari unit paling kecil kita, first mile, last mile, mikrotrans, sampai ke unit yang paling besar. Semua akan diterapkan protokol yang sama. Pihak Transjakarta meminta para pelanggan tidak memaksakan diri untuk naik armada jika padat. Selain itu, jam operasional dimulai pukul 6 pagi hingga 10 malam. Tim Liputan iNews melaporkan.